Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji di LPTK UIN Wali Songo. Perkenalkan, nama saya Yumfa Iza dengan NIM 24031171835. Saya adalah guru di Mini Lumpur Gresik. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan metode problem based learning. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes. Oke. Hari ini Buyu mau memeriksa tentang kebersihan kalian. Coba semuanya tangannya ditaruh di atas meja. Buyu kepingin tahu kerapian punya kalian. Oke, bagus. Bagus. Ya. Oke, bagus. Sekarang seragamnya. Oh ya, benar. Ya, bagus. Oke, hari ini cukup kita membaca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk hari Kamis ini, yang tidak masuk hari ini siapa ya? Tata, Salma, Bilqis, Alumi, Misbah. Oh iya, alhamdulillah. Kalian semuanya hebat semuanya. Masuk dalam keadaan yang sehat, pintar, semangat untuk melakukan KPM hari ini. Oke. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Anak silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan manduri ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, negeriku yang mulia. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke. Untuk materi selanjutnya pada halaman 128, silakan anak-anak dibuka halaman 128-nya ya. Halaman yang kemarin kita mengetahui tentang kota Yastrib.
Siapa sih yang tahu apa itu kota Yasrib? Siapa yang mau memberikan jawaban? Apa kota Yasrib itu? Kota Madinah, pintar. Madinah disebut dengan kota Yasrib. Dulunya itu memang kota Yasrib. Berarti Madinah. Ada kata Madinah Al-Munawwarah. Apa sih Al-Munawwarah itu? Kota Madinah yang bercahaya. Kota Madinah yang bercahaya. Siapa nabi yang masuk ke kota Yasrib? Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada waktu dikepung sama kaum kafir Quraisy. Nah, di situ Nabi Muhammad disuruh keluar dari rumah situ sama Ali bin Abi Thalib. Enggak apa-apa Nabi, biar saya aja yang menggantikan. Sampai ya nanti bersembunyi aja di gua. Namanya Gua Sur. Selama berapa hari? Selama 3 hari. Selama 3 hari Nabi Muhammad bersembunyi bersama sahabatnya yang setia. Sahabatnya itu Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama kali membenarkan kejujurannya dia, membenarkan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Kok Isra loh? Muhammad loh, sok terbang. Nabi Muhammad hanya dibawa kalau mereka Jibril menaiki Buraq. Makanya kita mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Oke, ini adalah kisahnya Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib. Coba dilihat dulu. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Yasrib. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, kaum musyrikin yang mengepung rumah Rasulullah tertidur pulas. Alhasil mereka kehilangan jejak Rasulullah yang ternyata berhasil lolos dengan selamat. Sementara itu, Rasulullah bersama Abu Bakar sedang bersembunyi di Gua Thur agar terhindar dari rencana pembunuhan kaum musyrikin. Di suatu malam, Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Beliau diberitahu bahwa sudah saatnya bagi Rasulullah untuk berhijrah. Wahai Muhammad, janganlah kamu tidur besok malam di tempat tidurmu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkanmu untuk berhijrah ke Yasrib. Pada siang hari berikutnya, Rasulullah mendatangi rumah Abu Bakar sambil menutupi wajahnya. Sebuah kebiasaan yang jarang beliau lakukan saat berkunjung ke rumah sahabatnya tersebut. Rasulullah merasakan lalu berhati-hati sebelum menceritakan kepada Abu Bakar tentang kedatangan Jibril semalam. Wahai sahabatku, kenalkan orang-orang yang ada di rumah ini. Aku ingin menyampaikan sebuah hal yang penting kepadamu. Mereka semua keluargamu, wahai Rasul, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sesungguhnya telah diizinkan bagiku untuk berhijrah. Apakah Anda ingin ditemani, wahai Rasul? Ya, aku ingin engkau menemaniku hijrah ke Yasrib. Abu Bakar terharu mendengar permintaan Rasulullah. Sampai-sampai ia menangis karena amanah besar ini. Sejak jauh-jauh hari, Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta yang akan mereka gunakan untuk berhijrah ke Yasrib. 1 unta untuk dirinya dan 1 unta lagi untuk ditunggangi Rasulullah. Wahai Rasul, ambillah salah satu dari 2 unta ini yang Anda sukai. Maaf sahabatku, kali ini aku tidak akan menerima pemberianmu secara cuma-cuma. Aku akan membayar semula 1 ekor unta. Hijrah dari Mekah ke Yasrib adalah ibadah yang mulia. Maka aku ingin mengeluarkan semua yang aku miliki demi menempuh perjalanan ini. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar menyusun strategi hijrah bersama, khususnya rencana untuk keluar dari Mekah malam ini. Selain Abu Bakar, Nabi Muhammad juga menemui Ali bin Abi Thalib. Beliau meminta 2 hal kepada Ali. Setelah sebelumnya Rasulullah meminta Ali untuk tetap tinggal di Mekah sampai sekarang. Wahai Ali, sebelum engkau berhijrah ke Yasrib, aku minta agar engkau mengembalikan barang-barang titipan yang diamanahkan kaum Quraisy kepadaku. Insya Allah, aku akan menyelesaikan amanah tersebut untukmu, wahai Rasul. Terima kasih. Sebuah fenomena yang aneh ketika orang-orang Quraisy
Terlebih kaum musyrikin lebih memilih menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Rasulullah daripada menitipkannya kepada orang lain. Hal ini dikarenakan Rasulullah memiliki sifat yang amanah, meskipun secara terang-terangan mereka membenci beliau. Lalu Rasulullah melanjutkan pembicaraannya yang belum selesai dengan Ali. Dan satu hal lagi, malam nanti tidurlah di ranjangku, pakailah selimut hijau milikku. Mereka akan mengira bahwa orang yang di dalam selimut itu adalah aku. Aku akan melakukan seperti yang Anda minta, wahai Rasul. Sebuah kebanggaan bagiku bisa menjalankan misi mulia ini. Sementara itu, di markas kaum musyrikin, Abu Jahal masih sibuk menjelek-jelekan Nabi Muhammad di depan para pemuda Quraisy yang sedang berlatih. Muhammad pernah mengklaim, jika kalian mengikuti ajarannya, maka kalian bisa menjadi raja bangsa Arab maupun non-Arab. Lalu setelah mati, kalian akan dibangkitkan dan dijanjikan surga bagi kalian. Namun, jika kalian tidak mau menjadi pengikutnya, Muhammad akan membunuh kalian. Lalu setelah mati, kalian akan dibangkitkan dan disiksa oleh api yang membakar tubuh kalian. Perkataan yang tidak masuk akal. Pada malam hari itu, para pemuda pilihan dari kabilah Quraisy berangkat menuju ke rumah Rasulullah. Mereka semua bersenjata dan siap melaksanakan tugas yang diberikan oleh para pembesar kaum Quraisy. Sementara itu, di kediaman Rasulullah, beliau telah berencana keluar dari rumahnya di awal malam, lalu menuju rumah Abu Bakar, baru kemudian meninggalkan kota Mekah. Namun Rasulullah hanya manusia biasa yang tidak dapat menentukan takdirnya. Ketika beliau hendak bersiap-siap keluar, terdengar suara desas-desus dari luar rumah. Ternyata para pemuda pilihan kaum musyrikin telah mengepung di sekitar rumahnya. Mereka datang lebih awal dari perkiraan beliau. Para pemuda Quraisy terpencar di sekitar kediaman Rasulullah untuk mengawasi setiap pergerakan yang terjadi. Malam ini Muhammad akan mati di tangan kita. Jangan sampai dia lolos. Benar, kita tidak boleh lengah sedikit pun. Rasulullah sempat merasa bimbang untuk memutuskan akan keluar atau tidak dari rumahnya ketika melihat segerombol kaum musyrikin yang telah berjaga di luar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan beliau untuk tetap keluar dari rumahnya. Lalu turun ayat Al-Quran surat Yasin ayat 9. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Akhirnya Rasulullah memberanikan diri untuk keluar dari rumahnya sambil membaca surat Yasin. Ketika melewati para pemuda Quraisy, beliau menaburkan segenggam tanah di atas kepala mereka satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan pandangan mereka hingga tertidur pulas. Warna langit mulai berubah, pertanda waktu subuh sebentar lagi tiba. Seorang dari kaum musyrikin mendatangi sekelompok pemuda Quraisy yang sedang tertidur pulas di sekitar rumah Rasulullah. Apa yang sedang kalian tunggu? Hah? Sudah pagi? Bagaimana dengan Muhammad? Mengapa kita semua tertidur? Aku rasa Muhammad sudah pergi sejak tadi malam. Apa yang di kepalaku? Mana? Pasti Muhammad yang menaburkan tanah di atas kepala kalian hingga membuat kalian tertidur. Ayo kita periksa rumahnya sekarang. Para pemuda Quraisy bergegas mengejak ke dalam rumah Nabi Muhammad. Mereka masuk secara paksa ke dalam rumah hingga mendobrak pintu kamar beliau. Lihat di sana, Muhammad sedang tidur di balik selimutnya. Coba aku lihat. Kau, kenapa bisa kau yang tidur di sini? Di mana Muhammad? Aku tidak tahu di mana Rasulullah. Sial. Ali bin Abi Thalib mengorbankan dirinya sebagai jebakan bagi kaum musyrikin. Di situasi yang menegangkan ini, Ali berusaha tenang. Ia telah menyerahkan hidup dan matinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha menghidupkan dan mematikan makhluknya. Sebagian pemuja tampak kesal dan marah
melihat kenyataan bahwa Rasulullah telah pergi dari rumahnya tanpa jejak. Para pemuda Quraisy yang lainnya merasa kalah sebelum berperang. Oke anak-anak, tadi sudah kita lihat bersama ada surat Yasin ayat ke-9, itu yaitu ayat yang bisa melindungi Nabi Muhammad dari kegigihan kaum Quraisy. Nah itu tadi cuma diginikan toh, cuma dikasih pasir toh. Apa ayatnya Irma? Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Nah itu adalah surat yang bisa menembengi kaum kafir Quraisy untuk apa? Tidur dia tidur berarti sudah dikelabui. Kaum kafir Quraisy itu dikelabui. Nah anak-anak boleh bertanya, ayo Afika sama Meli boleh bertanya sama Bu Irma apa ya? Mau yang ditanyakan apa? Monggo. Siapakah nama Nabi yang melakukan perjalanan ke Yasin? Siapa ya nama Nabi yang melakukan perjalanan ke Yasin? Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah Nabi yang mengikat perjalanan Nabi Muhammad? Nabi adalah Oke, itu sahabatnya itu Abu Bakar As-Siddiq. Pintar ya. Oke, anak-anak ada lagu untuk hijrah ke Yatsrib. Nanti kita sama-sama nyanyikan lagunya. Oke, anak-anak kita melakukan lagu hijrah ke Yatsrib. Kota Madinah, subur sekali tanahnya, pusatnya perhatian dan juga perdagangan. Tua suku di sana, perang lama waktunya, haus berjalan sampai akhirnya. Tiga suku Yahudi suka mengadu domba, berhitung berbeda, juga nanti sukunya. Hijrah ke Yatsrib, damaikan haus hasrat. Allah, Allah, ya istilahnya. Rasul tiba di Yatsrib, bulan Rabiul Awal, tanggalnya 16 tahun 1 Hijriah. Tibanya Rasulullah disambut sukacita. Berdu alaina. Oke. Tahu lagunya Tola'al Badru Alaina. Tola'al Badru. Itu lagu penyambutan Nabi Muhammad. Anak-anak silakan membentuk dua kelompok. Ini sama ini sama ini. Kita buat min-mapnya. Min-map tentang hijrahnya Nabi ke Yatsrib Madinah. Oke ya. Silakan dibuka kitabnya. Kita buat min-mapnya. Irma, silakan dibuka. Untuk min-mapnya hijrah ke Yatsrib dan Madinah, ini nanti anak-anak yang menerangkan ya, menerangkan tentang faktanya hijrah Nabi ke Madinah itu gini.
Oke, anak-anak, silakan didengarkan. Irma lagi mau menerangkan tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW, tanggal 28 Nabi keluar dari rumah baginda. Nabi tanggal 1 Rabiul Awal memulaikan hijrah ke Yatsrib. Tanggal 8 Rabiul Awal tiba di Kuba dan memasakkan Masjid Kuba. Nabi berada di Gua Sur selama 3 hari. Tanggal 12 Rabiul Awal tiba di Yatsrib dan disambut dengan penuh gembira. Oke, terima kasih Irma. Yang maju ke sini saya apresiasi. Oke, buat Irma sama-sama. Oke, yang lainnya untuk ini diskusi yang pertama ya. Kelompok pertama, yang kedua. Ayo, kelompok yang kedua. Oke, anak-anak, ini diskusi yang kedua. Anak-anak membahas tentang fakta hijrah Nabi ke Madinah. Oke. Fakta-fakta hijrah Nabi ke Madinah. Orang yang pertama kali menjadikan awal penanggalan hijrah jatuh pada bulan Muharram, yaitu Umar bin Khattab. Rasulullah setelah berada di Madinah mempersatukan kelompok Muhajirin dan Ansor. Ali bin Abi Thalib menghabiskan malam hijrah di atas ranjang Rasulullah dan dia melakukan pengorbanan tersebut untuk menjaga kehidupan Rasulullah. Oke, terima kasih Vika. Sudah pernah tahu? Ini sudah tahu ya tentang faktanya hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Oke, Vika dapat tadi ya. Terima kasih ya. Diapresiasi dulu ya. Terima kasih banyak anak-anak. Ini adalah minat yang kalian buat dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Terus fakta-fakta hijrah Nabi. Jadi ono faktae. Pertama apa? 1. Penanggalan hijriah jatuh pada bulan Muharram, yaitu di kongkon sapa? Umar bin Khattab, sahabatnya Nabi. Rasulullah menyediakan bagi para sahabatnya tempat yang aman dari serangan kaum kafir Quraisy, yaitu berada di kota Madinah. Nah, Ali menghabiskan malam hijriah berada di ranjangnya Nabi Muhammad. Dia ditutupi selimut. Gak tahu, ditipu sama Ali. Ternyata Ali bukan Nabi Muhammad. Nah, yang tidur di situ. Rasulullah berhijrah dan meninggalkan tanah airnya demi keridhoannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Untuk tugas kalian hari ini, kalian kerjakan soal yang belum. Tarung sayur di atas, boleh di atas ini ya.
Sudah? Sudah ya. Oh ya anak-anak, tadi belum dinilai sama Bu Yu. Hasil diskusinya lagi. Coba mana tepuk tangan yang meriah untuk kelompok yang terbaik? Tepuknya paling banyak. Yang sedikit, tepuknya paling sedikit berarti nilainya kecil. Nah, coba kelompok 1. Mana tepuk tangannya yang paling meriah? Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 1 dapat bintang 3 karena banyak tepukannya. Berarti nilainya 100. Oke. Kelompok 2 karena kurang tepukannya berarti nilainya 90 ya. Berarti menang kelompok 1. Hasil lembar kerjanya silakan dikumpulkan. Oke, silakan dikumpulkan lagi. Sudah dikasih nama? Sudah. Oke, diambil kesimpulan dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa hijrah Nabi pada tanggal 28 Safar itu Nabi keluar dari rumahnya. Di situ Nabi berada di Gua Sur selama 3 hari bersama sahabatnya Abu Bakar. 1 Rabiul Awal memuliakan hijrah ke Yastrib. 8 Rabiul Awal tiba di Kuba dan mengasaskan Masjid Kuba. Nah, masjid yang didirikan oleh Nabi pertama kali yaitu ini Masjid Kuba. 12 Rabiul Awal Nabi tiba di Yastrib dan disambut dengan penuh kegembiraan. Gimana sholawatnya? Itu